Dalam kapal ini, para penumpang kami menyembah Allah yang berbeda-beda. Tapi saya perhatikan Anda menyembah Allah Israel. Mudah bagi kami untuk mengenali bahwa Anda bukan berasal dari Israel. Jadi tolong ceritakan pada kami, mengapa Anda berbuat demikian? Temanku, akan saya ceritakan kepadamu sebuah cerita yang luar biasa tentang bagaimana saya bisa menjadi pengikut Allah Israel. Beberapa waktu lalu, Allah berbicara pada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah menentang kota itu, karena kejahatannya telah kujadikan perhatianku. Karena merasa takut, Yunus berlari menuju Yafo dan menemukan sebuah kapal yang hendak berlayar menuju Tarsis. Setelah membayar uang perjalanannya, Yunus berlayar ke Tarsis untuk menghindari hadirat Allah. Maka Allah menurunkan angin ribut ke laut itu. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir pecah. Ketika nakhoda turun dan mendapatkan Yunus, berkatalah ia kepadanya, Bagaimana engkau dapat tidur nyenyak begini? Bangunlah, berserulah kepada Tuhanmu. Mungkin Tuhan itu sudi mengingat kita sehingga kita tidak binasa. Orang-orang berkata satu sama lain, Mari kita membuang undi agar kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Para awak tahu bahwa Yunus melarikan diri dari Allah karena ia sudah bercerita tentang hal itu sebelumnya. Karena laut semakin bergelora, mereka bertanya pada Yunus, Apa yang harus kami lakukan terhadap engkau supaya laut menjadi teduh bagi kami? Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi teduh bagimu. Aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menimpa kamu. Para awak kapal mencoba untuk mencari jalan lain. Namun akhirnya mereka berseru kepada Allah. Ya Allah, tolong, jangan tanggungkan kesalahan pada kami, karena telah membinasakan orang yang tidak bersalah ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke laut. Seketika laut menjadi tenang. Kemudian atas penentuan Allah, seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan, Yunus terlihat sedang berdoa pada Allah. Ia memohon ampun karena sudah menghindar dari Allah dan tidak mematuhi perintahnya untuk pergi ke Niniwe. Yunus memuji Allah karena telah menyelamatkannya dari badai dan lautan yang ganas dan berjanji untuk hidup hanya menyembah Allah. Kemudian atas perintah Allah, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, turunlah firman Allah kepada Yunus. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada penduduknya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun bersegera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang luar biasa besarnya. Yunus mulai memasuki kota itu sejauh sehari perjalanan. Lalu ia berseru, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya pada Allah. Melalui suatu ketetapan, Raja menyerukan dan memaklumkan, Hendaklah semuanya, baik manusia maupun ternak, berselubungkan kain kabung. Hendaklah setiap orang berseru kuat-kuat kepada Allah, dan masing-masing bertobat dari perilakunya yang jahat. Siapa tahu Allah akan memberi ampun dan berbelas kasihan, serta berpaling dari murkanya. Ketika Allah melihat apa yang orang Niniwe perbuat dan bagaimana mereka berbalik dari perbuatan jahat mereka, maka timbullah belas kasihan Allah kepada Niniwe, sehingga ia memutuskan untuk tidak membawa Niniwe kepada kehancuran. Lalu Allah menjelaskan bagaimana ia mengurungkan niatnya itu pada Yunus. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Di dalamnya terdapat lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Nah, sekarang kamu tahu, saya adalah salah seorang warga kota Niniwe. Dan saya telah diselamatkan berkat peringatan dari Yunus.
Tapi mengapa kamu terlihat begitu terkejut dengan kisah ini? Ya, karena saya mengenal Yunus. Ia pernah mencoba menghindar dari Allah dengan menggunakan kapal ini. Pada waktu itu, saya juga ikut mengangkat tubuh Yunus dan melemparkannya ke laut, agar kami bisa selamat dari badai yang ganas. Dan ketika badai itu berhenti seketika, saya menjadi percaya kepada Allah yang disembah Yunus. Dan saya tahu bahwa Ia adalah Allah yang luar biasa. Tak ada yang bisa bersembunyi darinya.